Oke, balik lagi di channel Ronald. Salam satu aspal. Oke, apa kabar kalian semua dimanapun kalian berada? Gua harap teman-teman selalu sehat ya kawan-kawan ya. Oke, di konten video gua kali ini, gua ingin mengkritik keras tentang program langganan gacor yang Gojek keluarkan, kawan-kawan. Walaupun memang gua saat ini mengaktifkan langganan gacor yang Gojek berikan, bukan berarti gua setuju dengan aturan yang Gojek berikan ya kawan-kawan ya. Artinya di sini gue sebagai driver di mana layanan yang gue mainkan hanyalah ride. Tentunya ketika program langganan gacor atau Goret Hemat ini tidak gue ambil, gue sangat dirugikan sekali. Sementara banyak di luar sana teman-teman driver yang mengaktifkan program langganan ini. Seperti itu kawan-kawan. Jadi kalau kalian bicaranya nggak kompak dan sebagainya, memang sudah dari dulu kita kurang kompak kawan-kawan. Jadi setiap Gojek mengeluarkan aturan baru, zamannya slot ya kalau nggak salah zamannya slot beberapa bulan yang lalu itu memang banyak teman-teman driver yang main slot tapi gue di situ tidak untuk bermain slot. Jangankan main slot, yang di stasiun pun yang di mall pun gue nggak pernah ambil itu orderan seperti itu. Nah alhasil gue jadi penonton saja. Nah ketika Gojek mengeluarkan program langganan gacor ini, gue sempat tidak mau mengikuti sistem ini gitu loh. Nah, setelah beberapa hari gue tidak mengikuti program ini, gue ngerasa akun gue kok kayak anyep ya. Kok akun gue kayaknya sepi banget, gak ada order. Tapi ketika gue aktifkan program langganan gacor ini, itu orderannya memang banyak kawan-kawan. Banyak sekali. Sampai jemputnya itu nggak kira-kira, ya ada yang sampai 11 menit, 15 menit, 20 menit. Bahkan itu pernah gue alamin gitu kawan-kawan. Nah, di konten video kali ini gue ingin mengkritik jadi langganan gacor ketika akses order diperdagangkan. Di tengah narasi inovasi dan kesejahteraan mitra, program langganan gacor yang diperkenalkan oleh Gojek justru memunculkan pertanyaan serius tentang arah model kemitraan dalam ekonomi digital. Alih-alih menjadi solusi atas ketidakpastian pendapatan mitra pengemudi, skema ini berpotensi menjadi bentuk baru komersialisasi akses terhadap pekerjaan. Secara sederhana, program gacor mengharuskan mitra membayar biaya harian untuk memperoleh akses order tertentu tanpa potongan komisi. Artinya, untuk bisa mendapatkan peluang kerja yang lebih baik, mitra harus terlebih dahulu mengeluarkan uang. Disinilah letak persoalannya. Ketika akses terhadap order yang merupakan inti dari sumber penghasilan diposisikan sebagai layanan berbayar, maka batas antara kemitraan dan praktik pay to work menjadi kabur. Kemitraan yang bergeser arah. Dalam konsep kemitraan, perusahaan dan mitra semestinya berbagi risiko dan manfaat secara proporsional. Namun melalui skema langganan ini, risiko bisnis justru semakin dibebankan kepada mitra driver. Jika order tidak sesuai harapan, biaya langganan tetap hangus. Jika kondisi pasar sedang sepi, mitra tetap menanggung biaya di muka. Model seperti ini menciptakan ketidakpastian yang lebih besar, terutama bagi mitra yang pendapatannya sudah fluktuatif. Alih-alih memperkuat perlindungan, kebijakan ini dapat dipersepsikan sebagai upaya monetisasi atas kerentanan mitra, diskriminasi sistemik dalam distribusi order. Masalah berikutnya adalah potensi diskriminasi algoritmik. Jika sistem memprioritaskan mitra berlangganan, maka mitra yang tidak membayar akan tersisih. Secara struktural, ini bukan lagi sekedar kompetisi berbasis kinerja, melainkan kompetisi berbasis kemampuan membayar. Dalam jangka panjang, skema ini berisiko menciptakan kasta dalam komunitas mitra. Mereka yang premium dan mereka yang reguler. Situasi seperti ini berpotensi merusak solidaritas serta memperlebar kesenjangan pendapatan. Transparansi yang minim. Kritik paling mendasar adalah
Kurangnya transparansi sejauh mana peningkatan order benar-benar signifikan. Apakah pendapatan bersih meningkat setelah dikurangi biaya operasional tambahan? Bagaimana algoritma memprioritaskan mitra tanpa keterbukaan data yang jelas? Mitra hanya bisa mengandalkan klaim dan persepsi. Dalam ekosistem digital, algoritma adalah instrumen kekuasaan. Ketika mekanismenya tidak transparan, ketimpangan mudah terjadi tanpa bisa dipertanyakan secara objektif. Normalisasi bayar untuk bekerja. Jika praktik ini diterima tanpa evaluasi kritis, bukan tidak mungkin model serupa akan meluas ke layanan lain. Bayar untuk mendapat prioritas order, bayar untuk akses wilayah tertentu, atau bahkan bayar untuk promosi akun. Ini adalah preseden berbahaya yang dapat menormalisasi konsep membayar untuk bekerja. Ekonomi digital seharusnya membuka akses yang lebih luas dan adil, bukan menciptakan hambatan baru dalam bentuk biaya langganan. Seruan evaluasi menyeluruh. Perusahaan sebesar Gojek memiliki tanggung jawab sosial yang besar dalam membentuk standar industri. Inovasi tidak boleh hanya dinilai dari sisi efisiensi bisnis, tetapi juga dari dampaknya terhadap keadilan dan keberlanjutan sosial. Program Gacor perlu dievaluasi secara terbuka dan melibatkan perwakilan mitra dalam proses pengambilan keputusan. Tanpa itu, kebijakan ini berpotensi menjadi simbol pergeseran ekonomi platform dari kemitraan kolaboratif menuju model transaksional yang semakin eksploitatif. Pada akhirnya, pertanyaan yang harus dijawab bukan sekedar apakah program ini meningkatkan jumlah order, melainkan apakah ia memperkuat atau justru melemahkan posisi tawar mitra. Inovasi yang mengorbankan keadilan bukanlah kemajuan, melainkan kemunduran yang dibungkus jargon teknologi. Hahaha, sedikit agak ketawa dengan program langganan gacor ini kawan-kawan. Jadi sebenarnya dibilang setuju nggak setuju ya kawan-kawannya, karena ini dari sistem ya mau nggak mau kita harus ikutin gitu loh. Nah di video kali ini gue hanya mengkritik saja gitu loh. Jadi kita ini udah dikotak-kotakin sama Gojek. Jadi kalau lu mau bayar, lu gacor. Kalau lu nggak bayar, ya siap-siap terima ampasan atau lepehan gitu loh. Jadi itu salah satu hal yang gue keluhkan ketika gue tidak berlangganan, maka gue akan jadi penonton kawan-kawan gitu loh. Tapi bukan berarti ketika gue aktifin langganan gacornya 15 menit jemputnya gue jemput, 20 menit penjemputannya gue jemput, tidak. Sebenarnya gue lebih ke sistem 0, ya. Jadi jemput dekat, nganter dekat. Tetap gue memilih sistem sortir gitu loh. Selama bonus itu tidak ada. Jadi sistem sortir itu adalah sistem yang ampuh selama bonus itu tidak ada. Itu aja kawan-kawan. Jadi dinikmatin aja lah. Ya mau kompak gimana lagi, teman-teman driver di lapangan juga pada berlangganan gacor gitu loh. Jadi gue mau kekeh, mau keras kepala untuk tidak berlangganan, ya gue rugi sendiri gitu loh. Dimana teman-teman driver di lapangan yang main ride itu mengaktifkan layanan go ride, langganan gacornya seperti itu. Dan gue tidak, ya gue sendiri, ya gue rugi dong gitu loh. Artinya kalau mau kompak ya susah, nggak bakal bisa kawan-kawan. Jadi ya dinikmatin aja seperti apa sistemnya, seperti apa aturannya, ya dijalanin aja, kurang lebih seperti itu. Inti poinnya, sortir adalah hal terbaik selama bonus itu tidak ada. Cocok bawa, nggak cocok batalin kawan-kawan. Jadi itu aja mungkin konten video gue kali ini, atau kritik ke orang kantor Gojek. Tetap semangat, salam satu aspal.